Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Siti Musrotun dengan nomor induk mahasiswa 2062401014 dan Yayu Guswar Putri dengan nomor induk mahasiswa 2062401018. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang komunikasi kepegawaian dan wawancara kerja di era digital. Pengertian komunikasi kepegawaian. Komunikasi kepegawaian adalah sarana yang digunakan para pegawai, baik secara formal maupun informal, untuk berdiskusi, bertukar pikiran, membuat laporan kepada atasan, memberi arahan kepada bawahan. Dalam dunia pekerjaan, komunikasi menjadi sebuah kebutuhan. Aturan harus memiliki penjelasan agar dapat menghindari kesalahpahaman. Komunikasi yang efektif di tempat kerja akan membantu meningkatkan kinerja dan ketepatan dalam penyelesaian masalah. Jadi, komunikasi kepegawaian merupakan interaksi atau komunikasi yang terjadi antara bawahan, atasan, dan anggota-anggota lainnya dalam suatu pekerjaan. Salah satu bentuk dari komunikasi kepegawaian adalah wawancara. Untuk menemukan orang yang cocok untuk menempati suatu posisi di perusahaan, diperlukannya seleksi seperti wawancara. Oleh karena itu, pentingnya komunikasi bisnis dalam perekrutan karyawan. Adapun 3 fungsi komunikasi dalam organisasi. Yang pertama yaitu fungsi perintah. Melalui komunikasi, para pegawai diberikan kesempatan untuk membicarakan, menerima, menafsirkan, dan bertindak atas suatu perintah. 2 jenis komunikasi yang mendukung pelaksanaan fungsi ini adalah pengarahan dan umpan balik, dan tujuannya adalah berhasil mempengaruhi pegawai atau bawahan. Hasil fungsi perintah adalah terjadinya koordinasi di antara sejumlah pegawai yang saling bergantung dalam organisasi tersebut. Kedua, fungsi relasional. Melalui komunikasi pegawai diberikan kesempatan untuk menciptakan dan mempertahankan produktivitas dan hubungan personal dengan pegawai lainnya. Dan yang terakhir yaitu fungsi manajemen ambigu. Pilihan dalam situasi organisasi sering dibuat atau terjadi dalam keadaan sangat ambigu. Pertama, wawancara baku dan tidak baku. Ciri-ciri wawancara baku adalah sebagai berikut. Pertama, terdiri dari seperangkat pertanyaan yang dipegang teguh pewawancara dan tidak boleh menyimpang dari pertanyaan-pertanyaan itu. Kedua, pewawancara mengemukakan pertanyaan persis seperti yang tertulis, bahkan ia tidak boleh mengubah urutan pertanyaan. Ketiga, mempunyai suatu kelebihan yang khas, jawaban seragam yang dapat ditangani sejumlah pewawancara dan responden. Dan yang keempat, seorang yang tidak berpengalaman pun bisa melakukan wawancara yang cukup berhasil. Adapun ciri-ciri wawancara tidak baku adalah sebagai berikut. Pertama, memungkinkan pewawancara dan juga responden memperoleh keleluasaan. Pewawancara boleh menyimpang dari pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan. Kedua, pewawancara boleh menambahi suatu pertanyaan yang telah dibakukan itu dengan pertanyaannya sendiri untuk memperoleh jawaban yang lebih lengkap atau layak. Ketiga, pewawancara boleh membatalkan suatu pertanyaan yang tampak tidak sesuai atau yang dapat membuat responden defensif. Keempat, bila tiba-tiba menemukan bahan pembicaraan menarik yang belum diantisipasi, pewawancara bebas membicarakan bahan tersebut sejauh yang diinginkan. Dan yang terakhir, memberi keluasan kepada pewawancara untuk memperoleh informasi yang diharapkan. Ada 6 jenis pertanyaan. Yang pertama, pertanyaan terbuka, yaitu pertanyaan yang mengharapkan opini dari orang yang diwawancarai.
Orang yang diwawancarai memiliki kebebasan untuk berpendapat. Kedua, pertanyaan tertutup, yaitu pertanyaan yang mengharapkan jawaban singkat atau sangat singkat. Pewawancara membatasi jawaban yang diberikan. Ketiga, pertanyaan terarah, yaitu pertanyaan yang mengarahkan jawabannya pada suatu arah tertentu, dan jawabannya sudah sama-sama diketahui oleh pewawancara dan orang yang diwawancarai, hanya untuk verifikasi informasi faktual saja. Keempat, pertanyaan netral. Pewawancara tidak berusaha mengarahkan respon orang yang diwawancarai. Pertanyaan diungkapkan sedemikian rupa sehingga tidak memperlihatkan indikasi jawaban yang diinginkan pelamar. Kelima, pertanyaan reflektif, yaitu pertanyaan yang diajukan berdasarkan refleksi jawaban orang yang diwawancarai, maksudnya untuk mengembangkan jawaban. Dan yang terakhir yaitu pertanyaan hipotesis, yang mengetahui kecepatan reaksi dan daya pikir orang yang diwawancarai dalam kaitannya dengan suatu masalah. Ketiga, yaitu pengelompokan pertanyaan wawancara. Pertama, wawancara pembuka, yaitu wawancara akan mengajukan pertanyaan singkat dan sederhana guna untuk menciptakan suatu suasana wawancara yang akrab dan menyenangkan dan tidak kaku. Kedua, fakta mengenai perusahaan. Wawancara akan memberikan informasi singkat mengenai perusahaan serta pekerjaan dan tanggung jawab yang akan diberikan kepada pelamar. Pelamar diperkenankan bertanya hal yang mungkin belum sempat dijelaskan pada akhir wawancara. Ketiga, latar belakang keluarga dan lingkungan. Biasanya ditujukan kepada pelamar baru yang belum memiliki pengalaman kerja. Tujuan seorang pewawancara mengetahui latar belakang keluarga pelamar ialah untuk mengetahui dan menentukan apakah pelamar bisa bekerja dengan baik sehubungan dengan lingkungan keluarganya. Keempat, latar belakang pendidikan dan pelatihan. Pada pelamar yang sudah memiliki banyak pengalaman kerja, latar belakang pendidikan tidak banyak ditanyakan. Kelima, bagian atau jabatan yang dilamar. Hal ini memberikan informasi bagi pewawancara tentang seberapa jauh pengetahuan dan penugasan pelamar tentang bidangnya atau jabatan yang akan dilamar, dan menilai kesiapan pelamar atas tanggung jawab yang akan diemban. Keenam, pengalaman bekerja di perusahaan lain. Kepada pelamar yang belum berpengalaman atau mungkin hanya pernah bekerja sambilan saat liburan, akan ditanyakan alasan-alasan mengapa menganggur. Lamar yang mempunyai pengalaman kerja akan mendapat pertanyaan tentang pekerjaan sebelumnya, mengapa pindah dari suatu tempat ke tempat yang lain, dan sebagainya. Ketujuh, perhatian dan minat. Bagian ini mencakup sejumlah bidang seperti fisik, intelektual, praktis, sosial, dan hobi. Dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan, pewawancara akan mencoba mendapat berbagai hal tentang pelamar, khususnya terhadap pertanyaan pelamar sebagai minatnya. 8. Masalah-masalah umum. Menilai apakah pelamar menaruh perhatian tidak terhadap suatu masalah. 9. Ambisi dan motivasi. Tujuan dari pertanyaan yang diajukan salah untuk mengetahui yang ingin diketahui para calon dalam berkarir nanti. Jawaban pelamar akan menentukan sikap dalam bekerja. Dan yang terakhir yaitu kesehatan pelamar. Pertanyaan-pertanyaan pelamar, sebagian besar pewawancara akan memberikan kesempatan kepada pelamar untuk menanyakan suatu hal yang mungkin belum dibahas. Ini kesempatan baik bagi pelamar untuk mengenal perusahaan. Struktur wawancara. Pertama, perencanaan dilakukan sebelum wawancara dilaksanakan. Namun ini penting untuk dilakukan karena dapat menentukan keberhasilan wawancara. Kedua, menetapkan tujuan.
yaitu mempelajari hal-hal mengenai pelamar dan subjek atau pekerjaan yang ditawarkan dan menjelaskan tujuan saat wawancara kepada pelamar. Ketiga, menciptakan hubungan. Pewawancara harus menciptakan hubungan dengan pelamar agar tidak terjadi ketegangan. Keempat, tahap tanya-jawab. Hal ini seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya mengenai pertanyaan yang diajukan pewawancara. 5. Tahap meringkas. Informasi yang relevan akan mengumpulkan informasi yang jelas, sedangkan informasi yang tidak relevan merupakan kebalikannya. Untuk itu, hasil wawancara perlu diringkas pada saat akhir. Dan yang terakhir yaitu tahap evaluasi, dilakukan saat wawancara berakhir. Semua informasi dirangkum tanpa ditambah atau dikurangi. Setelah wawancara, perlu dibuat laporan tertulis mengenai hal-hal yang berhubungan dengan wawancara. Pada akhir laporan tersebut diberikan kesimpulan yang memberikan gambaran mengenai penilaian secara keseluruhan. Cara agar wawancara kepegawaian yang efektif yaitu pertama, memilih seseorang untuk tugas tertentu. Kedua, memantau kinerja. Ketiga, tukar-menukar informasi. Keempat, memberi informasi. Kelima, menasehati. Dan keenam, mengkonseling. Agar wawancara lebih efektif, pelamar harus berlatih membuat resume dan surat kerja, serta mempersiapkan diri agar bisa memberikan kesan baik. Saat wawancara, perlu diperhatikan beberapa aspek, yaitu pertama, penampilan secara fisik, 2. Gerak-gerik dan sopan santun, ketiga, rasa percaya diri, keempat, inisiatif, kelima, kebijaksanaan, keenam, tanggap dan kerjasama, ketujuh, ekspresi wajah, kedelapan, kemampuan berkomunikasi, 9. Sikap terhadap pekerjaan, dan 10. Selera humor. Penilaian terhadap aspek-aspek di atas akan membantu pewawancara untuk memprediksi keberhasilan pelamar menduduki posisi tertentu dalam perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok 7. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan di grup Telegram. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.